Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita bisa hadir untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Karena sebelumnya beberapa bulan ke belakang kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kita sampai ke bulan suci Ramadan. Apa sebabnya di balik bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, penuh kemuliaan, penuh ampunan, penuh kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mau melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda alam, revolusi alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita dan keluarga kita, mudah-mudahan termasuk ke dalam umat ke Muhammad dan kerasulan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia yaitu untuk menyampaikan yaitu keutamaan dan meraih la'allakum tattaqun, ya, keutamaan dan menyampaikan la'allakum tattaqun. Ya, apa itu keutamaan? Kalau kita di dalam kitab Fadail Amal kita lihat keutamaan adalah sesuatu yang lebih tinggi derajatnya. Kalau kita melakukan keutamaan itu, maka akan menutupi kebiasaan yang biasa-biasa. Contoh, misalkan kita sholat wajib 5 waktu, itu wajib 5 waktu, ya. Misalkan di rumah nih,
Terus kita ada kesempatan waktu untuk berjamaah, maka keutamaan itu kita harus berjamaah di masjid. Nah, sholat tarawih bisa aja di rumah masing-masing, tapi keutamaannya kita berjamaah di sini. Artinya keutamaan di sini sama dengan sunnah, ya. Artinya menutupi hal-hal yang ada di rumah kita berjamaah dengan anak dan istri. Ketika kita berjamaah sudah di masjid misalkan, maka ini sudah menutupi kita berjamaah dengan keluarga di rumah. Tarawih dulu mungkin kita di rumah masing-masing, kita berkumpul di masjid di sini, ada keutamaannya berjamaah di masjid, maka tarawih kita berjamaah di sini banyak makna yang luas juga, keberkahannya, kemuliaannya, silaturahminya. Kita kumpul di masjid sudah menutupi keutamaan kita sholat tarawih di rumah. Paham, Bu? Paham. Sama dengan kemuliaannya. Ya, artinya contoh kita bikin masjid, cukup kalau bikin masjid dengan fondasi, tidak pakai karpet lagi, sana keramik, tapi sunnahnya, keutamaannya kita pakai karpet, pakai hiasan, apa artinya memperindah. Betul nggak? Coba kalau lihat polos saja kurang menarik. Sama kita sholat wajib hanya 5 waktu, ditambah sholat rawatibnya, sholat-sholat yang lainnya, maka sunnah itu akan menutupi kewajiban. Kalau sholat wajib kita, kalau ibadah-ibadah wajib kita akan tertutupi oleh ibadah-ibadah sunnah tadi, atau ibadah-ibadah keutamaan tadi yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang ibu punya waktu, bapak punya waktu, kesempatan waktu, utamakan sholat itu berjamaah. Karena sudah itu menutupi kita berjamaah dengan keluarga. Banyak silaturahminya dengan keluarga. Coba kalau di rumah, tahu anak istri tiap hari. Tapi kalau di masjid, oh si fulan kerjanya di RT RW oh iya penceramahnya si A, si B, si C. Akhirnya banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, banyak keberkahannya, banyak silaturahminya lebih luas ukhuwah Islamiyahnya, karena kita mengutamakan kita untuk berjamaah di masjid. Paham keutamaan, Bu, Pak? Itulah berjamaah termasuk keutamaan. Wajibnya mah sholat tiap orang satu, tapi keutamaannya berjamaah. Pahalanya berapa? 27 derajat itu di bulan yang lain. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, insya Allah lebih daripada itu. Apalagi ibadah-ibadah yang kita wajib. Nah, kita yang kedua, itu untuk meraih la'allakum tattaqun. Bagaimana untuk meraih la'allakum tattaqun? Saya kutip dari kitab Nashihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu ada 5 tanda orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau kita baca ini terlalu banyak nih bacaan bahasa Arabnya, pakai Indonesia aja Bapak ya. Gak apa-apa nih. Atau mau bacakan? Oke, boleh. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa itu Utsman? Khalifah yang ketiga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita baca nih. Khamsun hunna alamanatul muttaqina awluha alla yujalisa illa man yuslihu ad-din ma'ahu wa yakhlibul farja wal lisana wa idza asabahu syai'un azimun boleh minad dunya yarahu wa bala wa idza asabah syai'un qalilun minad din ihtamma dzalika wala yamla'u batnahu minal halalil khawan min ayyu khalituhu maramu wa yaron nasa kullahum qad najaw wa yaru nafyasu qad laqatat. Ada 5 hal yang kita perhatikan, itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita meraih ketakwaan itu diantaranya seperti di Al-Baqarah 183 juga sama ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu a'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ramadan ini kita dibentuk, puasa ini mencegah dari hal yang membatalkan lahiriah ataupun yang membatalkan pahala kita, maka kita puasa lahir dan batin agar pahala kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? La'allakum tattaqun, ya, agar bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap Jumat pun ya selalu mengingatkan khotib ini, itu termasuk rukun khutbah yang selalu disampaikan. La'allakum tattaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih, dan sebagainya. Artinya apa? Takwa ini sangat penting bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri tanda orang bertakwa yang pertama, tidak bergaul. Ingat, tidak bergaul kecuali ya dia bergaul itu dengan orang-orang yang memperbaiki agamanya dan dapat membuatnya memelihara kemaluannya dan lisannya. Jadi orang yang bertakwa ini tidak sembarang bergaul dengan siapa orang, yang suka mabok, teler misalkan, ya. Naudzubillah min zalik. Dia pilih-pilih bergaul itu karena apa? Khawatir dia terbawa arus lingkungan. Maka dia bergaulnya tidak sembarang orang, maka dia bergaul kepada orang-orang yang bisa memperbaiki agamanya dan bisa menjaga kemaluannya dan lisannya. Artinya tidak sembarang dia bergaul. Kalau kenal, asal kenal boleh, ya. Tapi kalau kita bergaul secara dekat, secara jauh, hati-hati dengan orang yang tersebut. Kalau kita tidak bisa melihat orang itu, agamanya, dia ucapannya, lisannya, dia bisa menjaga, maka lebih baik kita hindari. Teman kenal biasa, tapi untuk berdekatan jangan terlalu dekat. Kenapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah mencegah agar kita tidak terbius, agar kita tidak terlena, terbawa oleh arus mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita jaga tidak bergaul kecuali kepada orang-orang yang memperbaiki agamanya dan menjaga kemaluannya dan lisannya. Karena ini hal yang penting sekali, yang 3 pokok tadi. Baik, yang kedua, tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jika mendapatkan musibah besar, ya, dalam urusan agama, dalam urusan duniawi, dia menganggapnya sebagai hukum karma. Musibah besar masalah duniawi, bukan masalah agama. Contoh, ya, misalkan kita diuji dengan sakit, anak kita misalkan dengan sakitnya. Ini ujian bagi duniawi atau kekurangan dalam diri kita, ya, katakanlah fakir atau miskin. Maka orang yang beriman ini, bahwa orang bertakwa ini, bahwa ini karma, ujian oleh Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa-apa yang dulu pernah dia lakukan yang menyimpang dari syariah agama Allah, maka dia akan kembali cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa ini menganggap ini karma bagi saya, karena dulu mungkin saya waktu mudanya sering mabok, sering teler, sehingga sudah tuanya saya cepat roboh misalkan, cepat, ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka sebagai karmanya, dia menganggap dia sebagai karma. Ingat kepada kita, Allah itu sayang. Cepat-cepat kita ingat, sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang dulu-dulu yang kurang baik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yuk kita perbaiki ke depannya untuk lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Amin Allahumma amin. Tanda takwa yang ketiga yaitu jika mendapatkan musibah dalam masalah agama, meskipun sedikit dia bersedih. Apa ini yang bersedih? Dalam arti musibah dalam agama. Seandainya agama kita ada yang dilecehkan oleh non-muslim, maka seorang yang muslim, seorang yang bertakwa ini sangat marah, sangat geram ini. Kenapa Islam ini diobok-obok sama agama lain?
Ini sangat marah. Kalau bisa mah, kalau kita punya penguasa, punya kekuasaan, punya kewenangan, mungkin bisa aja orang itu ditangkap, ditewak. Tapi karena kita rakyat biasa, cuma hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan disadarkan. Mudah-mudahan umat Islam ini diberikan kekuatan lahir dan batin. Maka Islam ini harus kuat dengan lahir dan batinnya. Maka orang mukmin dengan zakatnya ini, ya, untuk membagikan fakir miskin kepada 8 asnaf ini, ya, 10 asnaf, 8 asnaf. 8 asnaf, ya. Maka ini untuk memperhatikan agar saudara kita yang mungkin saat itu belum beruntung, dengan zakatnya dia beruntung, agar tidak tergiur terbawa oleh arus-arus yang menggoda kita. Seperti contoh kita di Cianjur. Katanya, wallahualam bisawab, Ustaz juga nggak pernah ke sana, pernah hati wakil aja. Katanya banyak orang yang diiming-iming ini sehingga dia masuk kepada agama lain. Nauzubillah min dzalik. Maka kita saudaranya kita juga tanggung jawab. Yuk zakat kita, infak kita sudah kita berikan kepada saudara kita yang mungkin pada saat itu belum beruntung, agar keyakinannya, keimanannya lebih kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keempat, tidak suka memenuhi perutnya dengan makanan yang halal sekalipun, karena khawatir kalau tercampur dengan makanan yang haram. Artinya apa? Orang yang bertakwa makan itu secukupnya. Apa artinya? Secukupnya. Bahkan Kanjeng Nabi di dalam riwayatnya, Kanjeng Nabi dalam sirah nabawiyah, Kanjeng Nabi itu belum makan kalau dia belum lapar, ya. Terus dia berhenti sebelum dia kenyang, ya. Kalau belum lapar itu dia belum makan, nanti kalau udah lapar, kruyuk perutnya itu, ya, baru dia makan. Nah, terus dia lagi enak makan nih, sebelum kenyang dia berhenti. Artinya apa? Kita menjaga makanan kita yang masuk ke dalam diri kita, agar benar-benar walaupun halal, tapi kita secukupnya saja. Bisi kekenyangan mah begitu taraweh ngantuk, Allah, amin, amin. Nah itu, karena kita terlalu banyak, terlalu kekenyangan. Dan bahkan yang sisi lainnya, kita harus ingat tetangga kita sudah buka puasa belum, ya. Tetangga kita barangkali, mohon maaf, saat itu dia kurang beruntung, belum bisa buka untuk puasanya. Maka kita pun ingat sebagian rezeki kita, yuk kasih kepada saudara kita yang mungkin saat itu membutuhkan bantuan dari kita. Artinya tidak terlalu banyak, kita makan secukupnya. Dan ingat tetangga kita, lingkungan kita, kalau di lingkungan kita ada yang kekurangan, yang sampai naudzubillah, ya, kita tidak tahu sama sekali, misalkan tetangganya bahwa dia kekurangan makan sampai, maaf, naudzubillah, dia wafat misalkan karena kelaparan, lingkungan itu berdosa karena tetangganya sampai mati kurang makan misalkan. Maka kita makan, orang yang bertakwa secukupnya, jangan berlebihan. Kalaupun punya rezeki, kasih, yuk ingat kepada yang lain. Barangkali tetangga kita tadi kurang beruntung, sisihkan rezeki kita untuk bagi orang lain. Terakhir, yang kelima, yaitu memandang orang lain itu bersih dari dosa, ya. Memandang orang lain itu bersih dari dosa, dan memandang dirinya itu banyak dosa yang kita lakukan, penuh dengan dosa. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu tidak merasa dirinya hebat, rajin ke masjid, baca Quran terus, selawatan, rajin ke pengajian misalkan, merasa dirinya nggak punya dosa. Nauzubillah min dzalik. Padahal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu makhalul khata'i wan nihsan. Manusia itu tidak luput, ya, dari kesalahan atau kekhilafan. Dalam arti konteks kesalahan dan kehilafannya itu memang tidak ada unsur sengaja. Kalau ada orang sengaja untuk berbuat salah, itu bukan manusia, berarti sifat syaitonia, karena dia sengaja untuk berbuat salah. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita khilaf, memang sengaja kita berbuat salah misalkan, itulah manusiawi. Maka jangan memandang orang lain itu banyak dosanya, saya misalkan bersih, harus dibalik. Ya, orang lain itu baru ibadahnya rajin, bersih dari dosa. Justru saya sebaliknya, ini belum tentu, ini mungkin banyak dosanya, ya Allah, ampunilah ya Allah. Artinya apa? Untuk koreksi diri kita, jangan merasa kita paling benar, jangan merasa kita banyak ibadahnya, dan merasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain itu tidak terima ibadahnya karena tidak memenuhi syarat, tidak ngaji misalkan dan sebagainya. Itu hak prerogatif Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah tentunya merasa kepada diri sendiri, introspeksi diri. Oh iya, saya banyak kesalahan dan khilafahnya, ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, tapi tetap kita prasangka baik kepada orang lain, harus prasangka yang
positif dan introspeksi pada diri kita bahwa kita banyak kehilafannya, banyak kesalahannya. Jangan merasa benar, jangan merasa paling hebat di lingkungan kita, antara kita yang benar yang adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Dia yang lebih tahu. Maka merasa diri kekurangan, banyak khilafnya, yuk banyak perbaikan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain pun yang saya anggap itu bersih, banyak dosa, mudah-mudahan sangkaan yang baik, tidak husnudzon kepada orang lain, artinya berprasangka baik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.